Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 86, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ariel yang mengemudi dan Kauri duduk di Code River. Keduanya pergi lebih dulu untuk menjemput Lucy sebelum menuju tujuan mereka, Desa Sunda. Sekitar 2 tahun yang lalu, banyak rumah pertanian dengan nama pemetik buah segar muncul di sekitar puncak. Rumah pertanian ini memiliki tanda bebas polusi, menarik banyak orang di kota untuk bermain selama liburan dan merasakan kesenangan memetik buah. Namun, ketika orang-orang di negeri itu banyak, rumah-rumah pertanian seperti itu bermunculan seperti rebung setelah hujan. Segera banjir, menyebabkan banyak rumah pertanian tutup dalam semalam, dan peristiwa itu hanya sementara. Namun, Sunda adalah satu-satunya di antara banyak rumah pertanian yang tidak terpengaruh. Tidak ada kekurangan pelanggan, dan reservasi diperlukan bahkan jika itu bukan hari libur. Dikabarkan bahwa pemilik taman di Sunda memiliki hubungan yang mendalam di puncak, bahkan mengatakan rumah-rumah pertanian yang bangkrut itu juga difasilitasi oleh Bastian. Lucy, sulit untuk memesan lokasi kebun Bastian, siapa yang memiliki kehormatan sebesar itu? Kauri bertanya pada Lucy. Lucy meringkuk mulutnya dan berkata, ada hubungannya dengan Siska. Saya mendengar dia berkata di grup bahwa pemilik desa buah di desa, Harry, adalah paman suaminya. Kauri terkejut ketika dia mendengar ini. Ada hubungan dengan suami Siska, sebenarnya keponakan dari pemilik kebun buah di Sunda. Tampaknya hidupnya saat ini memang berjalan dengan baik. Harry adalah orang yang sangat baik. Dia memiliki hubungan yang mendalam di Bandung. Sekarang banyak bos besar harus memberinya wajah, kata Ariel. Mendengar kata-kata Ariel, wajah Lucy tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan, dan mengatakan, Ariel, kamu begitu bergengsi, dan Harry kamu bilang baik jika ia tidak memenangkan hadiah utama 3 tahun lalu, bagaimana dia bisa punya uang untuk membuka desa buah? Grand Prix siapa yang kamu maksud? Dengarkan, Ariel berkata sambil tersenyum. Banyak orang mengetahuinya. Saya mendengar bahwa Harry dulunya adalah kontraktor kecil, dan keluarganya tidak punya banyak uang. Dia memenangkan lotre 3 tahun lalu dan baru menjadi sukses. Kemudian, dia membuka perkebunan buah di Sunda dan dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak bos. Jika tidak memenangkan hadiah, dia mungkin memutuskan kemana harus memindahkan rumahnya sekarang, kata Lucy. Ariel tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mendengar pepatah bahwa dia memenangkan lotre untuk pertama kalinya. Apakah ini alasan Harry temukan untuk dirinya sendiri? Lucy, aku belum pernah mendengar masalah ini, bagaimana kamu tahu? Kauri bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibu Siska membual sepanjang hari, haruskah aku tetap tidak menyelidiki dan menyelidiki yang benar atau yang salah? Yang dibenci adalah bahwa itu benar. Lucy berkata dengan enggan, berpikir bahwa Siska hanya membual dalam kelompok. Jadi Lucy mencari di internet dan bertanya kepada teman-teman, dan akhirnya mengetahui bahwa itu adalah fakta. Bagaimana wanita seperti itu bisa memiliki kehidupan yang begitu baik? Kauri tidak bisa memikirkannya, dan Lucy sangat bosan melakukan hal semacam ini. Aku melihatmu, kamu benar-benar kekurangan pacar, kalau tidak kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari, kata Kauri. Mengapa percuma? Mengetahui diri sendiri, mengetahui bahwa musuh tidak mati dalam pertempuran, kan mengerti kebenaran ini. Jika saya tidak memeriksanya, dia akan mempersulit kamu dan kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membantahnya. Lucy selesai berbicara, menghela nafas, dan memeriksa, tapi sayang Siska tidak berbohong, Lucy juga tidak menangkapnya.
Sekarang apakah kamu punya kesempatan untuk membantah? Kauri bertanya sambil tersenyum. Lucy mendengus dan melihat keluar jendela dan berhenti berbicara. Tempat parkir di desa, seorang wanita berpakaian sangat centil, menginjak sepasang sepatu hak tinggi kristal, meregangkan kakinya lurus. Sangat cantik. Di sampingnya, selain berdiri seorang pria, ada juga yang memukau Ferrari yang diparkir. Istriku, saya meminta paman saya untuk meminjam mobil ini. Apakah kamu puas? Teman sekelasmu akan datang nanti, mereka akan iri padamu. Lukas, itu adalah suami Siska, pemuda dengan rambut Jepang, tampak sangat energik. Siska dengan penuh kasih memegang tangan Lukas dan menjilat bibirnya dan berkata, saya sangat puas melayanimu. Lukas mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu aku terima malam ini. Sebagai mahasiswa tiba di lokasi satu demi satu, dan ada mobil Ferrari, mereka memang iri, karena orang-orang ini keluarga biasa, apalagi yang dimiliki Ferrari, bahkan dalam kehidupan nyata jarang terlihat sebelumnya. Dan semua sibuk dan mengambil foto Ferrari untuk mempostingnya. Siska sangat senang sehingga dia menutup mulutnya dari telinga ke telinga, dan menikmati kecemburuan teman-teman sekelasnya. Anda bisa masuk ke dalam mobil untuk berfoto dan mencoba sensasi duduk di dalam mobil Ferrari. Siska senang dan membuka pintu mobil. Benarkah? Siska, kamu terlalu murah hati. Hidupmu sekarang membuat kami iri dengan iri. Suamiku tidak hanya tampan, tetapi juga sangat kaya. Siska memegang tangan Lukas dan berkata dengan ekspresi menjijikkan di wajahnya dengan sengaja, dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Ketika ingin mengejar saya memikirkannya untuk waktu yang lama. Jika dia tidak mau memberi saya cincin berlian ini, saya masih akan memimpikannya. Bukan pada dia. Siska sengaja mengangkat tangannya, dan cincin berlian besar diletakkan di jari manisnya, yang tampak sangat cerah di bawah sinar matahari. Cincin ini tidak murah, kan? Seorang teman sekelas perempuan bertanya dengan iri. Ini hanya lebih dari 100.000 juta. Saya berencana untuk membiarkan dia membuat pesta yang lebih besar pada ulang tahun pernikahan saya tahun depan. Siska tersenyum. Istriku, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Aku awalnya berencana untuk memberitahumu di hari ulang tahun pernikahan. Karena teman sekelasmu ada di sini hari ini, aku hanya akan mengatakannya. Aku telah menyesuaikan cincin berlian baru untukmu, kata Lukas penuh kemenangan. Kemewahan. Nama asli adalah adat, hidup hanya dapat menyesuaikan salah satu cincin berlian. Saya telah mendengar cincin berlian yang disesuaikan, juga perlu menandatangani perjanjian seumur hidup satu-satunya cinta sejati, pasangan hidup tidak bisa lebih, dan banyak bintang besar menikah dengan cincin berlian kustom dari cincin berlian ini. Setelah siswa perempuan itu mendengar apa yang dikatakan Lukas, mereka bahkan lebih iri. Siska melingkarkan lengannya di leher Lukas dengan tatapan tersentuh, dan berkata, suamiku. Terima kasih, kamu begitu baik padaku. Kamu adalah istriku, aku harus baik padamu, siapa lagi yang bisa baik padamu? Lukas tersenyum. Beberapa teman sekelas pria yang hadir melihatnya tidak senang, karena keunggulan Lukas membuat mereka hampir kehabisan napas. Seseorang benar-benar tidak tahan dengan kasih sayang antara Siska dan Lukas, dan mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Kauri juga akan datang hari ini, benarkah? Lucy mengatakan bahwa dia akan datang, dan seharusnya Lucy tidak akan berbohong. Bunga kelas kita. Tapi sudah lama dia tidak muncul di pertemuan teman sekelas. Ketika seseorang menyebut Kauri, wajah Siska tenggelam. Dia pernah menjadi bunga kelas, tetapi dia dibayangi oleh Kauri. Dia ingat kebencian ini sekarang. Pada saat ini, Audi A6 melaju ke tempat parkir. Setelah turun dari mobil dengan Lucy, mata teman sekelas laki-laki menjadi lurus. Tanpa diduga, Kauri masih sangat cantik setelah bertahun-tahun tidak melihatnya. Bukan itu. Lagi pula, itu adalah bunga kelas kita, bagaimana bisa masih cantik? Kauri, kamu dapat muncul,
Kita belum bertemu selama bertahun-tahun, kami merindukanmu. Menyaksikan teman sekelas laki-laki mengelilingi Kaori. Wajah Siska bahkan lebih jelek. Ini adalah kasus ketika masih di sekolah, dan setiap kali dia mengadakan pertemuan teman sekelas, itu sama, teman sekelas laki-laki dengan mata keranjang, mereka tidak bisa memberitahu dia bahwa dia lebih baik darinya. Siska menikah dengan pria kaya, tapi dia membuang-buang uang. Kaori, kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Lihatlah teman sekelas ini di kelas kita. Mereka seperti serigala dan harimau, ingin jatuh di bawah rok delimamu. Siska mencibir ke teman sekelas laki-laki itu dan berjalan ke Kaori. Kaori tersenyum dan tidak berbicara. Siska menutup hidungnya dengan tangan kirinya, dan berkata dengan jijik, bau apa ini? Baunya sangat tidak enak. Kaori, kamu tidak menggunakan parfum yang lebih murah. Atau kamu bisa pergi ke rumahku, di rumahku ada parfum Chanel Dior, jika kamu menginginkannya, ambil semuanya. Lukas akan memberi saya sebotol setiap bulan, dan saya tidak akan bisa menghabiskan satu botol dalam sebulan. Begitu saya bertemu, Siska tidak menunggu untuk menemukan Kaori. Rasa superioritas, sebagai sahabat Kaori, Lucy tidak tahan untuk pertama kalinya. Siska, barang-barang di rumahmu itu tidak baik untuk Kaori, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, kata Lucy. Apa? Siska tersenyum dingin, dan berkata, tas ini yang kamu pakai bahkan murah. Aku tidak sepertimu, lihat mobil baru yang diberikan Lukas padaku. Aku mengendarai Ferrari sekarang, dan aku butuh untuk menggunakannya. Apakah kamu tidak mau foto dan mengunggahnya di media sosial? Bersambung.